Hai dear, thank you udah klik video ini. Kali ini Nona nggak akan bahas tentang serial killer yang membunuh korbannya secara keji. Tetapi kita akan membahas seorang yang bahkan namanya ini dikenal sebagai predator seks terparah sepanjang sejarah Inggris. Reinhard Sinaga. Nama ini mendadak dikenal publik tanah air pada 2020 lalu. Ya bukan karena mengharumkan nama Indonesia, namun, pria berdarah Batak ini malah mempermalukan negaranya sendiri dengan melakukan kejahatan seksual di Manchester, Inggris. Bahkan, kasusnya Reinhard juga menyita perhatian publik Britania Raya karena dituduh memperkosa ratusan pria hanya dalam waktu 2,5 tahun. Dan kasus ini sempat ditutupi pemerintahan Inggris selama hampir 3 tahun dari media dan publik. Kasus predator seksual yang dilakukan Reinhard Sinaga ini dipercaya menjadi kasus terbesar sepanjang sejarah Inggris. Wow, sungguh di luar nalar bukan? Lalu sejahat apa sih kejahatan seksual yang dilakukan si Reinhard Sinaga ini? Reinhard Tambos Maruli Tuasinaga lahir di Jambi pada 19 Februari 1983. Walaupun berdarah Batak, tidak dikatakan bahwa dia tuh pernah tinggal dalam waktu cukup lama di Sumatera Utara. Pria berusia 40 tahun ini merupakan anak sulung dari S. Sinaga dan M. Silayan. Dikatakan dia ini memiliki 2 atau 3 saudara lainnya, jadi dia 4 bersaudara gitu ya. Kedua orang tuanya ini tinggal di kota Depok, Jawa Barat. Begitu pula si Reinhard, diketahui dari SMP, SMA, sampai kuliah dia tuh menghabiskan waktunya di kota Depok. Sang ayah, S. Sinaga, diketahui bekerja sebagai pengusaha sawit, properti, dan juga bankir di salah satu bank ternama di tanah air. Di sini, ayah dari Ray alias Reinhard ini bukan sekedar orang yang bekerja di bank ya, makanya dikatakan bankir gitu. Tapi dari beberapa sumber, bahkan ayahnya ini merupakan pemilik sebuah bank yang cabangnya ada di hampir seluruh Indonesia. Jadi kebayang dong ya, kayaknya kaya apa gitu keluarganya si Reinhard ini. Dan untuk membuktikan dia kaya, orang tuanya Reinhard ini juga memiliki rumah mewah yang berada di Jalan Dahlia, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Rumah itu ditaksir tuh berdiri di atas lahan seluas 3,2 hektar. Luas banget kan? Nah, hal inilah yang membuat Reinhard Sinaga itu bisa kuliah di Manchester, Inggris, karena orang tuanya bergelimang harta. Tapi selain bergelimang harta, sebenarnya Reinhard ini bisa dikatakan cukup berontak encer gitu ya. Karena pendidikan terakhir yang sedang ia tempuh di Manchester ini tuh untuk mendapatkan gelar S3 atau sebagai doktoral. Sebelum menempuh kuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, Reinhard bersekolah di SMP dan SMA nomor 1 di Depok. Sedikit intermezzo ya, Dir. Nona juga menghabiskan masa-masa sekolah itu di Depok. Hampir masuk ke SMP dan SMA yang sama dengan Reinhard juga. Ya, itu perlu nilai yang bagus dan cukup susah ya untuk masuk ke sekolah negeri itu. Karena ya persaingannya cukup tinggi. Tetapi di sini juga dikatakan walaupun Reinhard ini cukup pintar ya, nyatanya dia ini nggak punya pekerjaan yang tetap gitu. Dan untuk biaya kuliahnya serta kehidupannya selama di Inggris, ini bukan karena beasiswa gitu, tapi ya dari orang tuanya. Nah, balik lagi ke pendidikannya si Reinhard. Sebelum menempuh pendidikan tinggi di kota Kapas tersebut, Reinhard ini pernah kuliah di Indonesia, ya tadi di UI ya. Dia ini mengambil jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dan setelah lulus dari kampus kuning itu pada tahun 2006 lalu, dia ini hijrah ke kota Manchester. Nah, di kota ini Reinhard tuh mengambil studi S2, tata kota dan lulus pada tahun 2009. Selain itu, dia juga mengambil studi master sosiologi dan lulus pada 2011 lalu. Jadi S2-nya aja ada 2 gitu ya. Banyak banget gitu, dia belajar terus kayaknya. Nah, nggak puas dengan gelar masternya itu, anak dari pengusaha sawit ini melanjutkan pendidikannya dan mengambil studi doktoral di Universitas Leeds, di kota Leeds. Di kampus tersebut, Reinhard ini mengambil jurusan bidang geografi manusia. Pinter, kaya, memiliki orang tua berada, merupakan latar belakang Reinhard sebagai sosok laki-laki yang hampir sempurna gitu ya. Namun dibalik itu, ternyata dia ini memiliki hasrat yang menyimpang, yaitu dia menyukai sesama jenis alias gay. Jadi Reinhard ini dikatakan sebagai pengikut kaum pelangi ya, atau ya lagi bete gitu ya. Reinhard ini tinggal di apartemen bernama Montana House.
Nah, dari apartemen inilah Reinhard itu bisa memantau para korban untuk memuaskan nafsu menyimpangnya. Dikatakan Reinhard ini kan punya banyak uang dari ayahnya, maka dia tuh bisa berpindah-pindah ke apartemen mahal manapun sesuai keinginannya dia. Lalu kenapa sih Montana House yang sebenarnya tidak terlalu mewah, bahkan ini tuh masih masuk apartemen yang harganya di kantong mahasiswa gitu ya, jadi nggak mahal lah gitu. Nah, pertama dikatakan Montana House ini terletak di daerah yang sangat strategis. Tidak hanya dekat dengan pusat perbelanjaan, tetapi juga bar atau klub. Karena kita tahu lah ya, untuk orang bule kan tempat nongkrongnya yang kalau di sini tuh kayak kafe gitu ya. Ya di sana tuh ya pilihannya kalau nggak bar ya klub gitu. Nah, Reinhard ini menunjukkan kalau dia memiliki orientasi seksual yang berbeda, jadi kelihatannya seperti lelaki yang kemayu ya. Maka itu saat berada di Manchester, Reinhard memilih Montana House karena tempat ini pun dikatakan dekat dengan perkampungan gay di Manchester. Nanti Nona kasih gambarnya. Nah, di dekat Montana House ini juga ada klub dan bar khusus lagi bete ya kaum-kaum pelangi yang bisa dikunjungi oleh Reinhard seperti Factory, Fifth, dan Joshua Brooks gitu. Nah, Reinhard ini dikatakan juga cukup kejam karena dia juga meruda paksa pria yang tidak ingin bersetubuh dengannya, jadi dipaksa gitu ya. Nah, menurut pengakuannya, penyebab dirinya melakukan kejahatan seksual terhadap banyak pria karena peristiwa 1 Januari 2015. Saat itu tuh Reinhard dan teman-teman prianya melakukan hubungan layaknya suami istri. Namun saat itu ia mengaku melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka. Jadi ya kayaknya setelah itu dia ketagihan gitu. Nah, dari sinilah sifat menyimpang Reinhard mulai bergelora kepada kaum Adam. Tak ayal, ia pun melakukan sejumlah pemaksaan hingga kekerasan kepada korban hanya untuk memenuhi ya nafsu terlarangnya tersebut. Menurut kepolisian Manchester, pria yang disapa Ray ini telah melakukan pemerkosaan kepada 48 orang pria. Tidak hanya itu aja, tapi Reinhard juga memperkosa sebanyak 159 pria di apartemennya di Montana House. Lalu bagaimanakah Reinhard mengelabui para korbannya ini? Jadi memang yang mengaku yang benar-benar bisa menjadi saksi itu ada 48. Tapi selanjutnya akan Nona jelaskan ya, kenapa nih akan ada ratusan pria gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya si Reinhard ini mengelabui para korban? Pertama, dia ini menggunakan obat bius. Cerdas dan licik ini merupakan dua hal yang membuat Reinhard gampang memanipulasi para korbannya. Obat bius adalah salah satu cara yang dilakukan pria ini sebelum menikmati tubuh para korbannya. Dikatakan Reinhard ini menggunakan obat bius GHB. Lalu apa sih GHB itu? GHB adalah gamma hydrobutyrate. Ini adalah obat terlarang kelas C yang cairan atau bubuknya tidak berwarna dan tidak berbau. Biasanya dilarutkan dalam air. Jadi walaupun hanya dicampur air putih gitu ya, campuran obat ini tidak akan merubah warna maupun rasanya si air putih itu. Jadi orang yang meminumnya tidak akan sadar bahwa minumannya ini sudah dicampurin si GHB ini. Dalam dosis yang sangat kecil, dapat menghasilkan perasaan euforia gitu, jadi senang. Tetapi dalam jumlah yang sedikit lebih banyak gitu, dapat menyebabkan ketidaksadaran dan bahkan bisa jadi kematian. GHB juga digunakan oleh clubbers dan disebut chemsex. Nah, ini juga sering dilibatkan dengan pelanggaran seksual ya. Jadi ini tuh semacam obat-obatan yang dapat meningkatkan hasrat seksual. Lalu diperkirakan obat bius ini tuh menyebabkan ribuan pasien dirawat di rumah sakit setiap tahunnya. Yang kedua, Reinhard ini melakukan kekerasan seksual selain obat bius. Kekerasan seksual dan pengancaman juga merupakan cara Reinhard untuk memuaskan nafsu menyimpangnya tersebut. Bahkan cara ini dilakukan Reinhard kepada para korbannya. Nah, cara ketiga ini Reinhard pura-pura menawarkan tempat tinggal. Selain itu dikatakan dia merupakan orang yang baik banget dan ramah. Jadi dengan mudahnya dia tuh menjalankan modus ketiganya ini ya. Yaitu Reinhard akan berpura-pura menawarkan tempat tinggal. Menurut investigasi polisi kepada para korbannya ini, Reinhard selalu berhasil melakukan aksi bejatnya karena menawarkan tempat tinggal secara gratis. Atau bisa juga Reinhard ini menawarkan untuk sekedar korbannya ini untuk charge HP selama menunggu taksi gitu ya, daripada HP-nya lowbat dan mereka kedinginan kan menunggu di luar. Jadi ya udah yuk masuk aja ke apartemenku, jadi gitu ya. Nah, selain itu
Dia juga mengelabuhi dengan mentraktir makanan hingga minuman sebelum menyetubuhi dan memerkosa para korban. Jadi ya ini, mau makan apa gitu, mau minum apa, akan disediakan sama dia. Tapi ya hal inilah yang membuat setiap pria yang bakal dia setubuhi ini gak curiga sama sekali, karena nanti makanannya dan minumannya itu ya dikasih obat bius. Di balik sifat menyimpangnya tersebut, Reinhardt ini ternyata memiliki sifat lembut dan ramah kepada semua orang. Hal ini juga lah yang membuat si para korbannya ini nggak merasa curiga dan sifat menyimpang dari pria berusia 40 tahun tersebut gitu ya. Nah, ditambah Reinhardt juga dikabarkan sama sekali nggak pernah berkata-kata kasar kepada tetangga sama teman-temannya juga. Dan inilah yang menjadi senjata dari si Reinhardt untuk mengelabui para korbannya. Karena setelah itu ia pun menggunakan obat bius yang tadi tuh ya di makanan hingga minuman, termasuk melakukan kekerasan seksual. Nah, ini sih ya yang cukup parah. Kenapa? Karena mungkin gak ada kata-kata lagi yang bisa menggambarkan bagaimana menyimpangnya sifat si Reinhardt ini selama tinggal di Manchester. Benar-benar gak bisa berword-word gitu, Nona. Karena selain obat bius, melakukan kekerasan seksual serta modus bersifat lembut kepada para korban, Reinhardt ini ternyata merekam momen saat dirinya menikmati tubuh para korban prianya itu di apartemennya. Jadi menurut penelusuran polisi, Reinhardt ini mengabadikan semua korban saat ditiduri oleh dirinya. Hawa nafsu yang menggila hingga membuatnya lupa diri membuat Reinhardt ini nggak lagi memikirkan mental para korbannya. Bahkan ia juga kerap menonton video kejahatan seksual miliknya tersebut di apartemennya sendiri. Wow. Bahkan ada pengakuan dari beberapa temannya Reinhardt, terkadang Reinhardt ini memposting korbannya ini ya, seperti sedang one night stand lah ya, tapi ya korbannya ini tertidur. Tapi ya di sini bukan video yang lagi berhubungan intimnya ya, cuman mungkin lagi tidur nih pasanganku gitu ya. Nah, cuma ya dengan bermacam-macam korban gitu, jadi seakan Reinhardt ini suka banget gonta-ganti pasangan. Bukan sekali atau dua kali, namun Reinhardt ini ternyata telah berkali-kali memperkaos para korbannya dengan menggunakan jarum suntik yang telah berisi cairan gamma hydrobutyrate. Nah, jadi ada yang bilang dengan disuntikan atau dicampurkan dengan minumannya ya. Dan obat bius ini menyerang sistem saraf manusia hingga membuat orang itu seketika tak sadarkan diri. Jadi cepet banget ya daya kerjanya obat ini, apalagi ditambahkan korbannya Reinhardt ini biasanya udah oleng gitu ya pas datang. Nah, mereka kan pas abis mabuk dari bar. Nah, dengan cara inilah yang membuat Reinhardt itu bisa memuaskan nafsu terlarangnya hingga menikmati tubuh korbannya berkali-kali. Pasalnya, obat bius tersebut dianggap bisa membuat tubuh manusia tak sadarkan diri dalam waktu yang lama. Jadi kayak ketiduran lama gitu. Nah, dengan cara tersebut ada beberapa korban yang diperkosa Reinhardt lebih dari sekali. Namun meski begitu, nggak ada gitu satupun korban yang berani melapor ke pihak berwajib setelah tentunya diperkaos hingga mendapatkan kekerasan seksual dari si Reinhardt ini. Menurut beberapa sumber, para korban ini ya tentunya merasa malu hingga mereka tuh nggak berani melaporkan peristiwa yang dialaminya itu ke polisi. Dan beberapa korban kan memang ya kaum lagi bete juga kan, jadi Reinhardt tuh kadang nih ya pagi harinya ngasih tahu kalau semalam ya mereka tuh udah terlalu mabuk dan melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka. Ya korban yang lagi bete ini kan juga bingung ya mau ngelapor. Mungkin aja memang ya dia melakukan hal itu karena dorongan dari alkohol dan ya nggak sadar aja gitu melakukan hal itu. Dan kalau di luar sana kan orientasi seksual yang berbeda seperti ini tuh kan ya hal yang biasa ya. Jadi kalau polisi tanya, kamu merasa diperkaos? Kamu ini orientasi seksualnya apa? Kalau mereka jawab ya, saya gay gitu. Ya tentunya kan polisi merasa korbannya ini ngada-ngada gitu ya. Kayak, ya emang lu ya suka sama suka kali ya. Ya pastinya tentunya berbeda ya kalau hal ini tuh kejadiannya di Indonesia. Jadi ya kejahatannya pria bernama Reinhardt Tambos Marulit Tuasinaga ini kembali berlanjut. Bahkan dia ini sempat menggila dengan mencari-cari target baru alias pria yang ia sukai. Sifat menyimpangnya Reinhardt ini memang di luar nalar. Bayangkan aja pria yang saat itu berusia sekitar 33-36 tahun, ini melakukan aksi bejatnya hanya dalam kurun waktu 2,5 tahun dan berhasil menggauli 190 pria. Gila, banyak banget kan? Nah, dari investigasi polisi, Reinhardt ini mengincar para korban di berbagai tempat, yakni di klub malam, pub, dan sekitaran apartemennya. Dari tempat tersebut, Reinhardt dengan mudah mengelabui para korban. Apalagi beberapa pria yang diincar ini kan dikabarkan dalam kondisi mabuk usai pulang dari tempat hiburan.
Jadi ya ini mempermudah si Reinhardt untuk membawa korbannya ini ke apartemennya di Montana House. Anehnya, setiap pria yang dibawa ke apartemennya itu gak ada satupun tetangga ataupun warga yang mencurigai gerak-geriknya si Reinhardt ini. Hal ini juga lah yang menyebabkan si korbannya Reinhardt semakin bertambah. Apalagi pria ini tuh makin berani hingga melakukan kekerasan untuk memuaskan nafsu menyimpangnya tersebut. Sifat Reinhardt yang menyimpang alias gay ini ternyata nggak diketahui oleh kedua orang tuanya yang tinggal di Depok, Jawa Barat itu ya. Nah, bahkan mereka ini beranggapan bahwa putra mereka tersebut adalah ya laki-laki normal. Selain itu, menurut pengakuan salah seorang temannya Reinhardt, orang tuanya ini juga sempat ingin menjodohkan anak mereka tersebut. Dan ternyata semakin betahnya Reinhardt di Manchester, Inggris ini nggak membuat kedua orang tuanya tuh senang ya. Sang ayah dan ibunya itu sempat ingin menjodohkan Reinhardt dengan perempuan pilihan mereka. Apalagi umurnya Reinhardt yang waktu itu dianggap sudah matang ya. Jadi membuat Reinhardt ini dijodohkan dengan perempuan pilihan orang tuanya. Namun ya si Reinhardt ini menolak perjodohan tersebut. Ditambah dia tuh yang berpendidikan tinggi, nggak setuju gitu dengan cara orang tuanya yang dianggap old school. Emangnya zaman Siti Nurbaya gitu kan ya. Nah, di sisi lain, Reinhardt ini sebenarnya sudah sangat nyaman dengan sifat menyimpangnya tersebut, hingga pastinya dia menolak pulang ke tanah air, apalagi untuk dinikahkan dengan perempuan pilihan orang tuanya. Aksi bejatnya Reinhardt Sinaga ini akhirnya terhenti setelah kepolisian Manchester menangkap pria tersebut pada 2 Juni 2017. Tertangkapnya Reinhardt ketika ia menggauli seorang korban yang ternyata merupakan pemain rugby. Korban yang disembunyikan identitasnya ini mendadak sadar meski telah dibius. Ya entah karena memang sebagai olahragawan, si korbannya Reinhardt kali ini tuh jadi lebih kebal terhadap obat bius. Atau ya memang dia ini nggak terlalu mabuk ya. Jadi dosis obat ini tuh nggak terlalu berpengaruh. Nah, hal inilah yang mengejutkan Reinhardt lantaran obat bius yang digunakannya selama ini kepada korban lainnya kan selalu berhasil. Namun kali ini korban pemain rugby ini malah tiba-tiba tuh tersadar di tengah aksinya Reinhardt. Dan disinilah wajahnya si Reinhardt ini babak belur lantaran dihajar sama korban yang merupakan pemain rugby itu. Jadi ya tentu tenaganya kan besar ya, bule, tinggi, gede gitu, dan melawan Reinhardt yang tingginya tidak lebih dari 170 cm. Pastilah babak belur tuh si Reinhardt ya. Nah, setelah Reinhardt ini terkapar, sang korban ini langsung menelpon layanan darurat kayak 911 gitu ya, dengan mengaku sebagai korban pemerkosaan. Namun anehnya ketika petugas datang ini, dia tuh malah ditangkap dan dianggap sebagai pelaku kekerasan karena telah menghajar si Reinhardt. Namun saat hendak diborgol, si korbannya ini memberikan HP milik Reinhardt ke petugas. Jadi, nih Pak, cek aja di dalam sini ada apa gitu ya. Ini HP-nya Reinhardt. Nah, kala itu petugas itu meminta kata sandi HP ke si Reinhardt itu ya. Tapi Reinhardt ini pura-pura nggak mengingat dengan alasan dirinya tengah kesakitan usai dihajar korbannya. Ya apa ya Pak, apa ya gitu. Dan Reinhardt ini beberapa kali tuh ngasih tahu kata sandi yang salah sama petugas. Jadi passwordnya tuh salah-salah terus. Dan hal ini tuh yang makin membuat petugas tuh jadi curiga gitu. Bahkan Reinhardt nih sempat ingin merebut ponselnya dari para petugas. Ya makin aneh dong ya. Tapi akhirnya si Reinhardt ini memberitahu password ponselnya itu ya kepada para petugas. Ya disinilah petugas melihat rekaman video para korban pemerkosaan serta kekerasan seksual yang telah dilakukan si Reinhardt. Dari bukti video itu, ia pun kemudian dibawa ke kantor polisi Manchester. Jadi apa sih yang terjadi sama si pemain rugby korbannya Reinhardt ini? Nah, korban pemain rugby ini yang masih berusia 18 tahun ya saat itu, merupakan satu dari sekian korban yang berhasil membongkar aksi bejatnya Reinhardt Sinaga usai tersadar meski telah dibius. Menurut pengakuannya, saat dia tersadar, dia tuh melihat Reinhardt dalam kondisi telanjang bulat gitu ya, dan tengah menimpa dirinya, ya udah ya, pokoknya gitu ya. Nah, menurut beberapa sumber, bahkan si korban ini melihat alat kelamin Reinhardt ini terdapat noda darah setelah ya si korbannya ini diapa-apain gitu. Nah, saat itu pula dia pun melakukan perlawanan dengan menghajar si Reinhardt itu ya. Jadi disinilah Reinhardt tuh seketika memainkan dramanya dengan berteriak minta tolong, help, help. Jadi pas mereka berduel berdua gitu, si Reinhardt yang berasa jadi korban gitu ya. Bahkan dia tuh sempat melakukan perlawanan dengan menggigit si pemain rugby ini. Namun dengan tubuh yang kekar orang pemain rugby gitu ya, korbannya ini pun menunjuk kepalanya si Reinhardt gitu hingga disebut mengalami pendarahan di bagian otaknya. Nah, korban ini mengungkapkan peristiwa yang tak akan pernah ia lupakan tersebut terjadi sekitar pukul 5 pagi waktu setempat.
Kecerdasan yang dimiliki Reinhard Sinaga ternyata sempat membuat kepolisian Manchester ini kewalahan mengusut tuntas kasus kekerasan seksual hingga pemerkosaan yang dilakukan si Reinhard ini. Sampai ada 4 detektif hebat menangani kasusnya si Reinhard. Sebab kenapa ya? Karena si Reinhard ini selalu memiliki alasan yang logis gitu untuk tidak mengakui perbuatannya. Dia juga beralasan bahwa nafsu menyimpangnya tersebut ya dilakukan murni berdasarkan asa suka sama suka terhadap si korbannya itu. Jadi nggak ada korban di sini menurut dia. Hal inilah yang membuat 4 detektif hebat di Manchester, yakni Matt Gregory, Dorothy Orr, Kimberly Helms Evans, dan Z. Ali harus turun gunung. Nah, detektif pertama yang menyelidiki kasusnya Reinhard ini ya si Matt Gregory. Dia ini berhasil menemukan bukti kejahatan seksual yang dilakukan Reinhard yang tersimpan di HP sang predator seks itu. Nah, Matt ini melakukan trik dengan membujuk Reinhard membuka kata kunci di ponselnya. Ya, dari situlah aksi bejat pria ini akhirnya terbongkar. Pasalnya, Matt ini menemukan video di HP Reinhard yang menampilkan seorang pria dengan celana melorot di pergelangan kakinya. Selain itu, pria tersebut juga tampak lagi diperkaos oleh Reinhard. Kedua, itu ada detektif Dorothy Orr. Nah, dengan tipu muslihatnya ini, dia tuh berhasil mengelabui Reinhard dan memberitahu kebusukan si predator seks tersebut gitu ya. Meski sempat mengelak semua tuduhan yang dituduhkan kepadanya, namun Dorothy ini berhasil membuat Reinhard mengaku. Ya, walaupun dia tuh sempat drama gitu. Dia tuh sempat nangis dan bersandiwara hingga menganggap dirinya tuh sebagai korban. Saya loh korbannya gitu. Namun ya, Dorothy ini gak terkecoh. Dengan ilmu detektif yang dipelajarinya, ia pun berhasil membuat si Reinhard ini mengakui semua perbuatannya. Ketiga, detektif Kimberly Helms Evans. Nah, semakin mengukuhkan perbuatan kejinya si Reinhard ini. Soalnya dia ini berhasil menemukan file video dan foto dengan jumlah data sebanyak 3 terabyte. Iyalah, itu berapa banyak harddisk ya? Gede banget harddisknya. Data itu terdiri dari 750.000 foto dan 750 DVD. Dalam foto dan video DVD itu memperlihatkan si Reinhard ini melakukan kekerasan dan pemerkosaan kepada korban yang sedang nggak sadarkan diri gitu. Korban ini semuanya tidur, makanya aneh kalau misalnya dibilang suka sama suka. Nah, terakhir itu ada inspektur senior detektif namanya Z. Ali. Dia ini semakin membuat Reinhard ini nggak bisa mengelak sama sekali. Bahkan detektif senior ini menyimpulkan bahwa Reinhard Sinaga ini merupakan pria yang mengalami gangguan narsistik dan psikopat. Menurut Pak Ali ini, Reinhard tuh kerap mengaku nggak bersalah hingga dia tuh menganggap dirinya sebagai korban meski telah melakukan pelecehan seksual. Selain itu, pria berkacamata ini juga selalu berdalih bahwa aksi bejatnya ini tuh ya didasari atas suka sama suka dengan korbannya. Padahal ia selalu melakukan kekerasan seksual hingga pemerkosaan kepada korbannya ini. Lah semua korbannya tidur, gimana suka sama suka kan? Setelah 4 detektif hebat turun gunung, Reinhard Sinaga pun menjalani 4 persidangan di pengadilan di Manchester. Dalam 4 sidang terpisah ini, Reinhard menjalani sidang pertamanya dengan menghadirkan 13 korban pada 1 Juni sampai 10 Juli 2018. Nah, di persidangan itu semua korban ini mengaku bahwa mereka ini diperkaos dalam keadaan tidak sadar usai dicekoki minuman yang telah dicampuri obat bius. Selanjutnya, dalam sidang kedua pada 1 April sampai 7 Mei 2019, jadi jaraknya cukup jauh ya. Ini menghadirkan 12 korban. Di persidangan ini, Reinhard tuh kembali tersudut dari pengakuan para korban yang menyebut pelaku predator seks itu membawa mereka ke apartemen. Nah, berikutnya lagi ada persidangan ketiga yang digelar pada 16 September sampai 4 Oktober 2019. Di sini menghadirkan 10 korban. Terakhir, untuk memperkuat jeratan hukum yang bakal diterima Reinhard, pengadilan Manchester akhirnya menggelar persidangan keempat. Nah, di sidang kali ini ada sebanyak 13 korban hadir dengan pengakuan yang sama. Mereka ini menyebut si Reinhard ini telah memperkaos mereka dalam keadaan tidak sadar. Di sini juga ada cerita dari pengakuan gereja liberal di Inggris yang juga turut memberikan kesaksian tentang Reinhard yang merupakan jemaat gereja tersebut. Pihak gereja menyebut bahwa si Reinhard ini sangat rajin beribadah. Hal ini pun membuat pihak jaksa dan hakim di persidangan tuh seolah nggak percaya gitu ya sama sifat menyimpangnya dari Reinhard. Namun, meski begitu, hakim dan jaksa tetap tidak bisa meringankan hukumannya si Reinhard karena perbuatannya ini telah membuat mental para korbannya itu pasti terganggu ya.
Setelah menjalani persidangan yang cukup panjang, pengadilan Manchester, Inggris akhirnya memberi vonis hukuman seumur hidup kepada Reinhard Sinaga pada 6 Januari 2020. Ya, pria berkacamata itu harus mendekam di penjara seumur hidupnya. Ia didakwa dengan 159 kekerasan seksual hingga pemerkosaan. Selain itu, si Reinhard ini juga didakwa terbukti melakukan penyerangan seksual terhadap 40 korban pria. Dari persidangan tersebut, Hakim Ketua menyebut Reinhard juga terbukti melakukan aksi bejatnya itu sejak 1 Januari 2015 sampai 2 Juni 2017, jadi 2,5 tahun ya kira-kira. Dengan demikian, sesuai aturan hukuman seumur hidup di Inggris, Reinhard ini harus mendekam minimal 30 tahun di jeruji besi sebelum mengajukan permohonan bebas. Dia pun dipenjara di Wakefield, West Yorkshire, yang dihuni narapidana dengan kasus-kasus yang berat gitu ya, mulai dari pemerkosaan hingga pembunuhan berantai. Jadi dia bersama serial killer ya. Jadi di sini parahnya tuh ya, media Inggris menjuluki kasusnya Reinhard ini sebagai predator seks sesama jenis paling parah dalam sejarah Inggris. Gila sih. Apalagi walaupun si Reinhard ini udah dipenjara di penjara Wakefield, kepolisian Manchester ini masih mengembangkan kasus tersebut. Bahkan polisi setempat menyebut korban Reinhard ini masih terus bertambah, bahkan lebih dari 200. Bahkan polisi itu membuka laporan pengaduan gitu ya, siapa yang mau mengadu kalau dirinya itu sebagai korbannya si Reinhard. Reinhard Sinaga dikatakan juga tertuduh sebagai pengguna obat-obatan terlarang, selain ya kasusnya sebagai predator seksual. Kasus ini tuh sempat ditutupi pemerintahan Inggris dari media selama beberapa tahun gitu ya. Makanya Reinhard ini kan ketangkapnya 2017, tapi kasusnya baru heboh di tahun 2020. Jadi tim penyelidik ini mengumpulkan bukti dan saksi-saksi yang mau melapor gitu. Dan karena mungkin aja saksi yang merupakan korban ini itu juga mereka banyak yang nggak sadar kalau diri mereka tuh sebenarnya korban gitu. Oke, sekian kisah kali ini tentang predator seksual yang paling besar sepanjang sejarah Inggris. Nggak kepikir aja sih sebenarnya, hidupnya dia nih kan sebenarnya cukup menyenangkan ya kalau kita lihat dari sisi luarnya gitu ya. Tampang oke lah, pinter, kaya, terus rajin ibadah juga ya. Tapi rasanya pasti ada kekosongan gitu ya di dalam dirinya, sampai dia tuh bisa jadi senggak waras ini. Nah, kamu bisa banget langsung komen di bawah apa pendapatmu tentang kronologi kisah kali ini. Kalau kamu punya kisah yang menarik, boleh banget berbagi kisah kamu ke email Nona di nonagaunmalam@gmail.com. Dan tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas. Oke, bye!